ini dia Estupinan kangen kembali banget lagi sih. Setelah sekian lama. Kangen banget sih sama Estupinan. Dua musim terakhir ya. Dua musim terakhir ya. Dua musim yang lalu Estupinan tuh selalu ada di posisi Estupinan sama Trippier. Wah, Trippier, masih ingat saya sama Estupinan sama Trippier Trippier. baru pindah dari Atletico ya. Nah, itu. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Orai. Salam panah hijau. Oke Scott Orai, masuk ke game week 15. Sudah game week 15 lagi. Nah, ini dia karena mengingat game week yang sangat padat di Desember, Scott ya. Jadi untuk mengawali episode ini, kita awali dengan disclaimer dulu. Jadi di game week 15 ini kita take bersamaan dengan game week 14. Jadi statistik yang kami gunakan terlepas dari eye test ya, statistik atau data yang sering kita pakai itu menggunakan data dari game week 7 sampai game week 12. Artinya 6 game week untuk tim. Dan untuk individu itu 4 game week terakhir yaitu game week 13, 12, 11 sampai 10. Jadi game week 10 sampai game week 13 itu buat individu dan buat tim dari game week 6 dari game week 7 sampai game week 12. 12 ya. Jadi ini hanya disclaimer dan silakan kalian pertimbangkan. Yang penting kami menyajikan data yang dengan periode waktu tertentu dengan mengakali dari game week yang padat ini sehingga semoga saja masih relevan gitu kan untuk menyambut game week 15. Iya karena ya game week 13 dan 14 ini sangat berdekatan sekali. Game week 13 midweek dan juga game week weekend gitu kan ya. 14, 15 juga dekat lagi. Dekat lagi. Jadi sangat padat sekali di Desember ini gitu. Iya. Siapa tahu nanti Scott Ubay kan menjelang akhir tahun nanti liburan kemana betul, gitu. Betul. Nanti kita liburan saya. Syutingnya nggak tahu di studio nggak tahu di mana. Nah, nggak tahu. Tapi kita akan semaksimal mungkin sebisa mungkin tetap menayangkan untuk Pandit FPL. Gokil. Bro, 2 tahun lebih bro. Gokil. Setiap episode tidak pernah absen. Setiap episode tidak, mau itu lebaran, mau itu Boxing Day, selalu ada Scott Pick ya. Oke. Langsung aja mungkin Scott Pick game week ke-15. Kita pakai formasi. Kita 352 lagi. Masih tetap sama 352 lagi ya. Untuk di posisi kiper kita pilih Flekken. Nah, ini dia. Flekken akan mendapatkan clean sheet keduanya. Nah, itu dia susah banget clean sheet, tapi di game week 15 ini Flekken bakal ketemu Newcastle. Dan Newcastle ini di 6 game week terakhir itu jadi tim dengan gol konversi kedua paling rendah hanya 5,6%. Flekken juga harganya nggak bergerak ya, 4,5 dari game week pertama, TSB-nya 12,20%. Shots Newcastle tadi yang goal konversinya kedua paling rendah melepaskan 90 shots, on targetnya 22 dan mencetak 5 gol dalam 6 game week. Lalu dari segi save, nah ini sebenarnya yang banyak yang lumayan besar dari Flekken. Karena Flekken dalam 4 game week terakhir adalah kiper dengan save percentage ke-6 paling tinggi yaitu 78,3% dengan jumlah save paling banyak ada 18 save. Jadi ya meskipun Flekken nggak clean sheet, semoga aja save-nya banyak gitu. Karena yang masalah dari Brentford itu sebenarnya defendernya gitu. Jadi lebih ke kalau kiper mungkin bisa lebih ke save-nya juga gitu untuk dapatkan poin. Menarik sih ini Flekken juga salah satu diferensialnya di posisi kiper gitu. TSB-nya maksudnya diferensial itu di tengah kiper top tier gitu. Flekken ini salah satu yang bisa direkomendasikan. Tuh. Karena TSB-nya lumayan tinggi juga dengan harga 4,5. Harga-harga normal untuk kiper lah 4,5 ya. Gitu. Oke, di posisi defender ada siapa Scott? Oke, di posisi defender yang pertama kita pilih Trent Alexander-Arnold kembali gitu dari Liverpool. TSB-nya 19%. Potensi clean sheet-nya lawan Everton dari 6 game week terakhir. Everton ini adalah tim nomor 1 terbawah gol konversi paling rendah, yaitu hanya 3,3% saja dan cetak 3 gol. Terus lawannya adalah Liverpool ini secara tim dari 6 game week terakhir tim nomor 3 terbawah shoot conceded yaitu hanya 62. On the box-nya 38, on target 22, kebobolan 6 dan sudah menciptakan 2 clean sheet. Nggak tahu nih di game week 14 kemarin apakah
dapat clean sheet lagi atau enggak. Tapi sejauh ini secara potensi pertahanan dan juga lawannya Everton ini potensi clean sheet sangat besar untuk TAA. Selain itu ada potensi gol maupun assist dari TAA. Dia sudah menciptakan 5 created chance dari 4 game week terakhir. Kayaknya bakal pertama di game week 14. Lawan City aja clean sheet, Scott. Apalagi lawan Everton. Gitu. Iya. Meskipun ya ini adalah derby gitu, selalu ada intrik. Oh iya. Entah derby. itu kartu atau apa gitu ya. Nah itu derby sih harus jadi catatan juga gitu karena sulit diprediksi kecuali derby London belakangan ini udah diprediksi ya. Jadi batuk saya. Derby London belakangan ini udah diprediksi gitu siapa yang menang. Emang siapa? Masa harus disebutin Scott? Oke, defender kedua dari Aston Villa yaitu Lucas Digne dengan harga 4,7, TSB 9,7%. Digne dipilih karena lawannya adalah Soton. Soton di 6 game terakhir adalah tim dengan shots paling sedikit hanya 52, in the box 42 dan gol konversinya lumayan sebenarnya 11,5% dengan mencetak 6 gol. Dan di 6 game terakhir secara tim memang Aston Villa ini adalah tim dengan shots conceded paling rendah ke-10. Sebenarnya ke tengah-tengah sih kalau ke-10 ya. Ada 73, in the box-nya 44, on targetnya 28, kebobolan 10 gol dan clean sheet sekali. Terus secara individu, Digne ini potensi gol dan asisnya lumayan sih. Dari 4 game terakhir, Digne adalah defender peringkat ke-6 dengan creating chance paling banyak yaitu 7 created chance gitu. Jadi ya selain TAA ada juga Digne gitu. Harus dipertimbangkan. Selain Digne mungkin Konsa mungkin ya kandidatnya di Aston Villa. Ya. Tapi ini, kemarin Emi Martinez itu cedera enggak ya? Enggak dia bukan cedera sih, ada kesalahan-kesalahan fundamental dari para pemainnya. Kemarin kalau nggak salah lawan Chelsea itu Aston Villa tuh dapat hukuman tembakan bebas tidak langsung di kotak penalti karena back pass gitu. Back pass ya. Iya. Agak curiga sih saya tapi oke lah. Ya oke. Curiga. Ya enggak. Waduh. Ya. Aduh. Oke. Lanjut Scott. Oke, yang ketiga kita pilih back terbaik dari Manchester United saat ini adalah Mazraoui. Gokil, Mas Rui ini ya. Mazraoui ini. Harganya 4,7, TSB-nya tinggi juga 17,7%. Potensi clean sheet-nya dari 6 game terakhir, MU ini adalah tim nomor 2 terbawah yang paling sedikit terancam melalui tendangan dengan hanya 60, in the box-nya 40, on target 20, kebobolan 5 dan sudah menciptakan 2 clean sheet. Enggak beda jauh sama Liverpool ternyata pertahanan MU ini. Potensi gol maupun asisnya meskipun dia sekarang posisinya adalah center back, tapi created chance-nya dia lumayan juga. Dia sudah menciptakan 2 created chance dan 3 crossing. Oke. Padahal dia posisinya adalah center back kanan gitu. 3 back sekarang MU. 3 back ya. Gokil MU. Laku banget sekarang aset MU ya. Iya. Bruno laku, Onana laku. Siapa Mas? Ahmad. Garnacho enggak sih. Langsung ke midfielder. Midfielder sebenarnya udah pas 4 aset premium, 3 aset premium ya. Salah, Saka dan Bruno sebenarnya. Untuk ya sedikit-sedikit aja mungkin diulas ya. Salah ini di game week 14 sebenarnya kita juga pilih di beberapa game week. Kayaknya selalu kita pilih si Salah gitu. Dan di Liverpool juga memang Salah selalu jadi pilihan utama, mau itu di Liga Inggris, mau itu di Liga Champions. Meskipun padat jadwalnya, Arne Slot ini sangat percaya dengan Salah, jadi tentu Salah selalu jadi pilihan. Dengan harga 13,2 nih sebenarnya paling mahal sih di midfielder ya. Potensi golnya di Liverpool, sebenarnya Liverpool selalu jadi salah satu tim dengan gol konversi paling tinggi. Sekarang di 6 game terakhir itu 13,2%. Dan Salah di 4 game terakhir itu shotsnya paling banyak di antara semua midfielder, ada 16 dan mencetak 5 gol. Ingat ya, ini 4 game terakhir antara game week 10 sampai 13. 10 sampai 13. Yeah. Salah ini ibarat Sakanya di Arsenal gitu, di sisi kanan tidak tergantikan, jadi poros utama atau andalannya pelatihnya masing-masing, aset premium dan poinnya itu beda tipis, cuman beda 2 poin kalau di EPL Wise ini. Jadi keduanya penalti taker juga betul. Jadi keduanya itu layak masuk di squad pick gitu. Pembedanya ada 2 sih. Saka lebih muda jauh dan orang Inggris dah itu. Oke. Piala banyakan Salah ya. Tadi udah ya, ternyata bedanya ya banyak ya. Tadi udah sebutkan ya Salah, Saka dan juga Bruno ya. 2 lagi mungkin kita pilih Mbeumo dan juga Semenyo. Mbeumo dari Brentford dan Semenyo dari Bournemouth.
Ya Mbeumo ini secara statistik lumayan bagus juga. Dia adalah penalti takernya. Secara tim Brentford lagi bagus, sudah menciptakan 14 gol dari 6 game week. Terus Mbeumo ini meskipun di FPL adalah seorang gelandang, tapi ketika di strategi atau formasinya dari Brentford dia adalah seorang penyerang gitu. Jadi potensi untuk mencetak gol dan asisnya cukup besar. Selain itu kita pilih Semenyo dari Bournemouth. Hampir sama kayak Mbeumo, dia Semenyo ini agak mulai ke depan mainnya dari Bournemouth. Terus Semenyo ini akan lawan Ipswich Town yang kita tahu tim promosi kualitasnya belum begitu bagus dan belum pernah sekalipun mencetak clean sheet dari 6 game week terakhir. Ini menandakan bahwa Semenyo di Bournemouth atau aset-aset lainnya punya potensi untuk mencetak gol. Semenyo ini punya tandem baru ya, Evan Nilsson juga menarik tuh di forward. Bisa jadi pertimbangan ya, karena mungkin dulu Semenyo dengan Solanke udah ke Spurs, sekarang bergantinya Evan Nilsson. Jadi kayaknya perlahan-lahan mereka makin nyetel dan perlu jadi pertimbangan juga di musim depan sih. Semenyo dan Evan Nilsson kalau nggak kemana-mana ya, kalau tetap stay di Bournemouth dan Bournemouth juga stay di Premier League gitu. Dan kalau misalkan Mbeumo ini sebenarnya tricky karena Newcastle juga ya, Newcastle itu benar masih apa ya, masih naik turun lah performanya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Brentford mungkin. Iya, Brentford dan Newcastle. Brentford kan lawannya Newcastle. Lawan Newcastle. Jadi Newcastle dan juga Brentford dua-duanya masih naik turun gitu kan. Jadi Mbeumo juga awalnya juga sangat sering returning point. Kemarin juga udah blank di 3 game week terakhir kalau nggak salah sebelum game week 14. Jadi ya harus perlu hati-hati. Tapi Mbeumo ini keunggulannya memang secara di timnya dibanding Wisa, Mbeumo jadi penalti taker itu doang sebenarnya. Tapi di harga 7,8 pertimbangannya opsinya banyak banget sebenarnya di harga 7,8. Tapi mungkin karena di game week ini lawannya Newcastle, mungkin Brentford lebih punya potensi di situ, terutama di Mbeumo. Oke, untuk posisi forward lagi-lagi kita pilih Cunha lagi ya. Tiga game week berturut-turut kita pilih Cunha. 3 game week terakhir Cunha karena dengan harganya yang 7,1 ini sebenarnya saingannya nggak terlalu banyak buat Cunha ya. Dan kalau misalkan pengen opsi lain tentu saja rekannya Larsen yang dengan harganya lebih murah gitu kan. Jadi aset diferensialnya Wolves ya. Betul. Nah, nanti Wolves itu bakal ketemu lawan West Ham. West Ham yang memang secara pertahanan itu kemarin lumayan Arsenal udah jelas kebobolan 5 gol. Cuman di game 14 kemarin belum tahu tuh mereka menang atau kalah dan apakah pertahanannya membaik atau enggak gitu. Cuman kalau berkaca dari game 13 dan sebelumnya memang pertahanannya West Ham ini sungguh rapuh Scott ya. Jadi mungkin kita juga cukup percaya diri kalau Cunha bakal cetak minimal 1 gol lah. 1 gol Cunha. Kalau di posisi forward yang kedua mungkin kita pilih strikernya dari Brighton karena lawannya adalah Leicester kayak gitu. Ada Joao Pedro kalau enggak Welbeck. Tapi kita lebih rekomendasikan Joao Pedro untuk game week ini gitu. Secara statistik individunya Joao Pedro ini create chance-nya lumayan bagus juga gitu, bisa ngasih assist, bisa ngasih gol. Terus secara tim Brighton juga sudah mencetak 11 gol dari 6 game week terakhir. Kayaknya kita rekomendasikan striker dari Brighton kalau nggak Joao Pedro yaitu Welbeck, tapi kita lebih ke Joao Pedro untuk game week 14 kali ini. Oke, saya juga telat sih ngambil Joao Pedro karena saya ngambil Joao Pedro setelah nyayur tuh baru saya ambil blank langsung. Sering begitu memang FPL. Itulah FPL. Langsung ke aset diferensial di posisi kiper sama seperti game week kemarin, kita tetap pilih Kelleher dengan harga yang di game week 14 ya, sebelum game week 14 dimulai harganya 4,5 dengan TSB 3,10%. Feeling saya sih sebelum game week 15 dimulai harganya udah TSB-nya udah naik. TSB-nya udah naik. Feeling saya sih kayak gitu ya. Karena mungkin ada manajer yang timnya udah aman, terus punya free transfer, pengen improve di kiper, pilihan utama sih menurut saya Kelleher ya, karena dia selama Alisson belum bisa main ya. Kelleher sih oke banget, 4,5 harganya. Lawannya juga nanti adalah Everton yang terkenal memberikan satu-satunya clean sheet untuk Flecken ya sebelum game week 14 ini. Jadi kemungkinan besar Kelleher juga dapat clean sheet. Dan Liverpool juga memang secara tim shots conceded-nya dalam 6 game week terakhir itu yang paling rendah ketiga, 62, gol conceded-nya ke-6 dan clean sheet-nya 2 kali.
Cuman risikonya memang Liverpool ini nggak tahu ya di game week 15 Konate udah bisa main apa belum. Cuman di kondisi saat ini kan kemarin Konate absen, jadi mungkin itu risikonya sedikit gitu. Next Scott. Oke, untuk defender kita pilih Estupinan dari Brighton. Nah ini dia Estupinan, kangen kembali banget lagi sih. setelah sekian lama. Kangen banget sih sama Estupinan. Dua musim terakhir ya. Dua musim terakhir ya. Dua musim yang lalu Estupinan tuh selalu ada di posisi Estupinan sama Trippier. Wah, Trippier, masih ingat saya sama Estupinan sama Trippier Trippier. baru pindah dari Atletico ya. Nah, itu. Sekarang nggak tahu tuh Trippier. Brighton ini tadi sudah dibilang lawan Leicester City gitu. Leicester City ini lagi kurang bagus secara penyerangan. Terus Brightonnya adalah top 5 shoot conceded yaitu 98 kali dan sudah mencatatkan 1 clean sheet gitu. Tapi ada resikonya secara individu juga. Estupinan ini adalah top 5 defender yang created chance-nya sudah 7 dan big created chance-nya 3 gitu. Terus ada resikonya juga dari Estupinan ini. Dari 5 game week terakhir salah satu tim yang paling banyak shoot conceded-nya gitu. Tadi sudah disebutkan dan baru menciptakan 1 clean sheet. Oke. Ini. Estupinan ya. Mungkin opsi lainnya kalau bukan Estupinan ada Lewis Dunk atau Lamptey. Tapi kalau Lewis Dunk itu agak kurang maksimal sekarang mainnya, dia lebih banyak mendapatkan kartu. Oh iya bener, Itu kartu nih Lewis Dunk udah berapa nih kartunya nih? Iya. 4 udah ada 4 ya. Harus hati-hati sih kalau Lewis Dunk. Kalau Estupinan kan aman lah, relatif aman dengan harga mungkin sedikit lebih tinggi ya 5. Tapi TSB-nya 1,5%, jadi menarik Estupinan. Aset lama yang sering diidam-idamkan terus udah lama nggak kelihatan, terus sekarang muncul lagi, itu tuh salah satu ciri-ciri aset murah berprestasi. Estupinan. Oke. Sekarang di midfielder. Differential midfielder kita pilih Justin Kluivert. Mantan pemainnya AS Roma nih kalau nggak salah ya. Kluivert ini harganya 5,3, murah sekali dengan TSB 1,6%. Lawannya Ipswich Town yang 6 game week terakhir. Ipswich ini adalah tim dengan shots conceded paling rendah ya. Dan Kluivert adalah dengan harganya 5,3 potensinya cukup besar. Gitu. Dia jadi midfielder peringkat ke-6 paling banyak melepaskan shots yaitu 11, in the box-nya 8 dan on targetnya 8 dan golnya adalah 4. Cuman yang namanya Bournemouth ya, memang tim yang belum sejauh ini tidak konsisten atau belum konsisten ya. Jadi perlu hati-hati juga dengan Kluivert gitu. Atau enggak Semenyo atau enggak Evan Nilsson. Jadi ya. Itu 3 aset terpenting dari Bournemouth di musim ini, Kluivert, Evan Nilsson sama Semenyo ya. Semenyo betul. Oke, langsung terakhir Scott. Posisi terakhir di forward kita pilih Gakpo dari Liverpool. Gakpo. Ini dia Gakpo. Ini aset yang sangat diferensial, harganya 7,1, TSB-nya 2,2%. Kemarin cetak gol juga lawan City tuh, gol pembukanya sangat bagus sekali, menerima umpan salah. Iya, keren banget itu. Salahnya sih. Dari statistik tim, Liverpool lagi bagus, sudah cetak 12 gol dari 6 game week terakhir, gol konversinya 13,2%. Secara statistik individu, Gakpo ini adalah top 3 forward yang sudah menciptakan 12 shoot, 9-nya in the box, 5 on target dan 2 gol. Cuman resikonya dia belum reguler. Di sana masih ada Luis Diaz, masih ada Nunes, masih ada siapa lagi ya? Elliot mungkin ya? Bukan ya? Curtis Jones bukan. Siapa lupa. Satu lagi itu tuh. Yang dari Portugal itu. Siapa? Jota udah masih cedera enggak, Scott? Kalau enggak salah masih cedera ya? Kalau enggak salah ya. Iya. Bisa dicek dulu ya, teman-teman. Jota itu masih cedera atau enggak, Jota? Karena terakhir kalau enggak salah enggak ya atau enggak? Diogo Jota. Oh iya masih cedera kuning ya? Masih cedera. Jadi di kiri itu kalau nggak Gakpo, Luis Diaz, Nunes mungkin kadang-kadang. Nunes tuh kadang-kadang kalau misalkan Jotanya main, Nunesnya di kiri biasanya gitu. Tapi kadang siapa Nunes itu tergantung moodnya dia mau di mana. Ya kemarin juga defendingnya bagus malah lawan City. Keren banget, ini sangat bersemangat gitu. ngecover gitu kan Nunes. Oke Scott, di game week 15 ini lumayan cepat ya gitu. Karena memang aset-aset premium ini masih jadi primadona dan buat memperkuat tim masing-masing. Langsung nih Kapten. Capitano. Aduh,
ini sebenarnya ada Palmer ya. Palmer itu pengen kita pilih juga Scott. Cuman Chelsea ini lawannya Spurs gitu. Jadi imbang gitu kan. Jadi supaya mengurangi risikonya kita nggak pilih aset Liverpool dan Spurs. Meskipun Palmer dan Son mungkin masih tetap jadi pilihan sih. Bagus juga itu dua aset premium itu. Cuman di sini kita nggak pilih Palmer dan Son karena akan ketemu gitu. Tapi soal kapten Scott, siapa ya kapten? Kalau saya sih 2, kalau nggak Saka, Bruno Fernandes. Alasan memilih Saka karena dia ingin balas dendam setelah kalah dari MU. Kalau Bruno Fernandes itu kita pilih karena lawan Nottingham Forest. Cenayang ini emang Scott ini. Laganya belum mulai tapi udah bisa menebak. Gila. Saka. Oke. Kalau Bruno Scott tadi gimana? Karena lawannya Nottingham Forest. Nottingham Forest ya, oke. Scott Ubay siapa? Kalau Haaland. saya Haaland tuh siapa tuh Haaland itu? Kalau saya mungkin lebih ke Salah Scott. Buat di derby gitu kan mungkin Salah ingin menunjukkan kualitasnya kalau saya ini adalah pemain penting di Liverpool, buruan kasih kontrak gitu kan. Itu. Salah ya. Jadi Gak kayaknya sih sepakat sih Salah Salah. sih gitu. Ya, Kalau sepakat Saka mungkin ya oke lah Saka gitu kan mungkin pengen menambah pundi-pundi golnya setelah hat-trick ke gawang Onana ya. Jadi jadi batuk. jadi ya oke lah Salah atau Saka kalau saya. Oke Scott. Oke. Mungkin semuanya udah kita bahas ya. Kembali kita ulangin lagi disclaimer-nya bahwa di Game Week 15 ini kita syutingnya bersamaan dengan Game Week 14. Jadi statistik yang kami gunakan adalah statistik untuk tim itu 6 game week, yaitu 6 game week dari game week 7 sampai game week 13. Sementara untuk individu adalah 4 game week, yaitu di antara game week 10 sampai game week 13. Jadi silahkan pertimbangkan dengan kondisi timnya masing-masing. Juga karena kembali lagi kita ingatkan bahwa Scott Pick ini murni mempertimbangkan potensinya saja, nggak mempertimbangkan harga. Karena kalau banyak yang tanya, Soal harganya nggak masuk lebih dari 100, memang pasti. Tapi karena Scott Pick ini dalam rangka memberikan rekomendasi aset-aset paling potensial di game week yang sedang kita bahas, maka silakan sesuaikan dengan tim masing-masing. Budget masing-masing, betul sekali. Oke Scott, terima kasih sudah memasuki di game week di 7 game week yang berat ini gitu Scott ya. Sangat berat sekali. Semoga kita bisa Tetap mendapatkan panah hijau dan tidak patah semangat Scott. Karena biasanya ini game week tersulit gitu di Desember ini gitu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Odai, salam panah hijau.